Makanya orang-orang yang temperamental, suka ngamuk nggak jelas, suka marah, ya, itu diawali dari ketidaktahuan dan ketidakkenalan dengan dirinya. Allah udah berikan dia emosi, Allah udah berikan dia perasaan, ya. Dan tugas kita mengenali emosi dan perasaan kita. Makanya Allah berikan kita akal. Tugas akal adalah untuk meregulasi emosi dan perasaan, bukan emosi dan perasaan menenggelamkan akal kita. Akhirnya kita nggak ada ubahnya dengan hewan. Kenapa? Hewan punya emosi nggak? Punya. Hewan bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, bisa. Tapi bedanya dengan kita, Allah berikan kita akal. Dengan akal itu kita bisa meregulasi emosi kita, bisa memanage emosi kita, bisa mengendalikan emosi kita. Kalau enggak, kita nggak ada ubahnya dengan hewan. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bentuk ma'rifatun nafsi, kita perlu untuk mengenali emosi, baik untuk laki-laki atau perempuan. Meskipun ini, ya, lebih utama lagi bagi kaum wanita, karena wanita itu makhluk yang kaya dengan emosi dan perasaan dibanding laki-laki. Asalnya demikian. Karena anak-anak itu sebenarnya lebih banyak menyerap tentang pengenalan atas emosi dari ibunya dan belajar tentang meregulasi emosi dari ayahnya, selama ayahnya masih memiliki sifat rujulah atau maskulinitas. Karena laki-laki itu cenderung seharusnya lebih mampu mengendalikan emosinya. Karena untuk mengendalikan emosi, itu harus diawali dengan mengenali emosi dulu. Dia harus tahu, aku lagi marah, aku lagi jengkel, aku lagi sebel, aku lagi kesel, aku lagi ini dan itu. Dia bisa melabeli emosinya, bisa mengidentifikasi dan melabeli emosinya. Kemudian yang kedua, setelah dia mampu melabeli dan mengidentifikasi emosinya, dia perlu mencari tahu dan mengetahui pemicu keluarnya emosi. Karena konsep yang benar di dalam masalah ilmu emosi, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Ghazali rahimahullah, asal manusia itu wasat, netral, tenang. Emosi sesuatu yang tertanam di dalam dirinya tidak akan keluar apabila tidak ada pen-triggernya atau pemicunya. Gak mungkin orang tiba-tiba itu marah. Mesti ada pen-triggernya. Kalau gak ada sebabnya, berarti ada gangguan. Gak mungkin orang tiba-tiba sedih. Mesti ada pemicunya. Karenanya apa yang kita saksikan yang membuat kita sedih, kita ikut sedih. Kita lihat orang nangis, kita tiba-tiba pengen ikut nangis. Ketika kita mendengarkan orang ketawa terbahak-bahak, nggak tahu kenapa ketawa, kita pengen ikut ketawa. Ya, artinya ada pemicunya. Kenali pemicu tersebut, cari tahu. Allah berikan kita akal, kita mampu untuk bisa mencari tahu apa pemicu dari emosi kita. Makanya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, ketika mensyarah hadis la taghdab, janganlah kamu marah, bukan artinya kita nggak boleh marah, nggak bisa. Marah itu emosi primer yang ada di dalam diri manusia. Yang dimaksud pertama kata Al-Imam Al-Khattabi adalah janganlah kamu mencari-cari sebab yang dapat mencetuskan, men-trigger kemarahan kamu. Yang kedua, apabila sudah ter-trigger, maka ya jaga, kendalikan kemarahan itu, jangan sampai terrealisasikan di dalam perkataan ataupun perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah regulasi. Nah, jadi cari tahu pemicunya. Kemudian yang ketiga, validasi emosi dan perasaan tersebut. Jangan ditolak, jangan denial. Kita lagi marah, enggak, aku enggak marah, enggak. Itu malah semakin sulit. Jadi kita perlu menvalidasi. Oh iya, aku lagi marah. Enggak apa-apa, marah tidak berdosa. Yang berdosa apabila kita wujudkan kemarahan di dalam perbuatan yang keliru, yang salah, mengumpat misalnya. Ya, itu baru kita salah. Karena ya kita perlu menvalidasi perasaan kita sendiri. Dan ini pondasi loh jamaah, agar kita bisa memahami orang lain, pasangan kita khususnya. Kalau kita mampu melakukan ini, kita akan lebih mudah untuk bisa melakukan hal yang sama kepada pasangan kita. Ya. Nah, setelah kita menvalidasi perasaan kita, baru kita gunakan akal yang Allah karuniakan kepada kita untuk bernalar. Worth it nggak sih aku marah gara-gara seperti ini? Contoh misalnya, antum pulang kerja, anak antum ngajakin main. Abi, ayo main yuk, Bi. Abi capek, nak. Nggak mau aku main sekarang. Kamu ini nggak dengar Abi apa? Abi capek. Dibentak-bentak anak kita. Kita marah. Ya. Kita
terpantik dan tertrigger kemarahan kita gara-gara anak kita pengen ngejakin main sementara kita capek. Manusiawi nggak itu? Hah? Menurut antum, itu marahnya kayak gitu manusiawi tidak? Ya? Kalau kita ngomong manusiawi, tapi belum tentu benar. Karena siapapun bisa marah dengan trigger apapun gitu loh. Karena emosi itu subjective experience, pengalaman subjektif. Tiap orang itu punya pen-trigger beda-beda. Tapi misalnya ada di antara antum kayak gini, ya antum marah, ya berarti yang men-trigger antum adalah apa? Mungkin pertama capeknya antum, yang kedua anak antum yang antum anggap mengganggu karena ngajakin antum main sementara antum pengen istirahat. Itu pen-triggernya. Ya, yang pertama antum lakukan adalah antum harus tahu ana marah nih. Yang kedua, pen-triggernya ya antum cari tahu. Oh, ternyata karena anakku ngajakin aku main ketika aku lagi capek. Yang ketiga, validasi dulu. Ya udah deh, aku marah. Ya apa-apa, aku marah. Terima dulu perasaan marah tersebut. Kemudian yang keempat, baru kita gunakan daya nalar kita, akal kita. Nah, ini nggak akan bagus daya nalar kita tanpa diiringi dengan ilmu, terutama apalagi kalau berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ternyata ya, aku habis ngaji, aku habis belajar kalau anak-anak itu butuh bermain. Gak seharusnya aku ini marah. Gak seharusnya aku ini terpantik kemarahanku. Akhirnya dia berusaha meregulasi emosinya. Bagaimana cara dia meregulasi emosi? Sebelum dia ngomong, melontarkan kata-kata, dia mempergunakan metode yang dia pelajari dari Nabi SAW. Apa itu? Pertama, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia diem. Karena kata Nabi SAW, ini golden rules yang diakui ya oleh dunia. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, ngamuk, diem, jangan ngomong. Nggak boleh ketika kita lagi ngamuk kita ngasih nasihat, apalagi menghukum anak. Nggak boleh. Bakal jatuh kepada kezaliman. Karenanya ketika kita lagi ngamuk, diem. Ya, kemudian berubah posisi. Kalau kita berdiri, duduk berbaring. Kalau masih marah, kita ambil air wudhu. Kalau kita masih marah, kita mandi. Kalau kita marah, kita ngambil time out, kita baca Quran dan lain sebagainya. Kalau kita masih marah saat itu, minta tolong sama istri untuk istirahat dulu. Gak apa-apa. Kalau besoknya kita masih marah, datang ke psikiater. Karena ada masalah itu. Ya, ada masalah. Karena kita belajar nih dari minuman berkarbonasi, kalau dikocok, langsung antum buka akan nyembur keluar, tumpah-tumpah. Tapi kalau antum biarkan selama beberapa waktu akan kembali ke kondisi normalnya. Demikian pula dengan emosi kita ketika terkoyak-koyak, terkocok-kocok, antum langsung keluarkan, itu akan nyembur-nyembur gak karu-karuan. Tumpah ruah. Menyesal kita jadinya. Nah, oleh karena itu makanya kita perlu belajar regulasi emosi. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari ma'rifatun nafs, mengenal diri. Ini pondasi.